Ini dibawa punya ini. Hah? Saya bawa juga ada seperti. Ini udah direkam. Mana ibu aku punya? Udah kan? Ya. Kita mulai Mana aja. ibu aku punya? Ibu aku bel. Bapak ke saya. Ibu aku bel sampai bawah. Nah, sekali. Aja itu lagunya. Kita ke belakang saya. Hah? Oh, kemarin siapa? Ibu aku. Iya. Lagu yang tadi mana? Nih, ini. Ya, ini aja lagunya ya. Ya, ini. Oke. Borong. Tuhan, kita pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, ya tetap hati kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Hanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ketika kita merenungkan lagu ini, kalau kita menyadari di dalam sepanjang kehidupan kita, kalau kita ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih kuat, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, bila kita menyenangkan hati Tuhan, karena tujuan hidup kita hanyalah menyenangkan Dia. Sebab itu kita angkat satu pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur
Kami mengakui Engkau Allah kami yang baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak tahu Tuhan bagaimana membalas kebaikan-Mu, karena begitu besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sangat melimpah segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kalau kami ada sebagaimana pada pagi hari ini, kami sangat bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga mulut kami masih bisa memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami mau bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh Tuhan, dan pikiran dan hati kami tetap terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ini dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masih ada sukacita, amin. Haleluya, biar lebih semangat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, amin. Haleluya, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ini akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. 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 Haleluya, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Apakah kita masih mencinta Yesus kalau kita ada masalah? Amin, haleluya. Ya, dialah cinta kita melebihi dari semuanya. Dan kalau bisa kita lebih cinta kepada Tuhan dibandingin keluarga, kan sebab itu firman Tuhan gitu. Tapi bukan berarti kita nggak mengasihi keluarga. Tapi kan firman Tuhan mengatakan kan seperti itu. Nah, dan sebab itu dialah cinta kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Ya, pujian di sini berdiri sebagai umat pilihan. Kita belajar aja deh, biar umat akan haleluya, amin. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat tertahan, karena kuasanya bekerja
tapi kata-katanya sangat indah sekali. Ya, seperti refnya mengatakan, ku nyanyikan kemenangan Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini mungkin saya bukan kesaksian, ada yang mau bersaksi? Iya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita mulai tadi kurang 5 dan 8. Belum. Kalau ada yang bersaksi, saya akan berikan waktu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Coba yang ego. Saya selalu bersyukur lah kepada Tuhan ya, kalau boleh bilang ada berapa hari itu ya, hari apa itu jatuh itu kakinya sampai bengkak, sampai saya mau nangis juga kan ya. Itu bengkak sampai jalan pun ada diinjek nggak bisa. Malamnya bengkak ya, sampai kiri saya gantung-gantung. Waktu jatuh itu, kalau bukan tolongan Tuhan ya, saya rasa sudah. Kalau saya aku biarkan kaki gua nggak ketahan, jadi suami saya jatuh, motornya jatuh, aku juga jatuh. Oh, untuk kita tahan ya? Coba tahan ini jadi sakit, tapi sakit satu hari aja itu kan, dadanya mesti agak pincang-pincang, nggak bisa pakai sendal yang dijepit ini, nggak bisa maunya pakai sendal jepit dibuka ini. Nah jadi tetapi aku benar-benar sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau bukan pertolongan Tuhan nggak tahu jatuh mau kayak apa, saya sudah nggak tahu benar. Berkali-kali lu saya jatuh benar-benar. Dulu saya waktu di dalam Tuhan ya saya mau, tapi yang dulu itu saya belum terima Tuhan, tetapi saya selalu berseru kepada Tuhan mau kemana pun aku pergi berseru sama Tuhan supaya Tuhan melindungi ya. Sampai sering saya ke gereja tapi nggak dibaptis. Waktu itu saya ke Palembang ya itulah. Terus saya itu adik ipar saya bilang, aku jagain kok aku bisa di Sriwijaya itu, kalau Sriwijaya kan rame itu. Saya bisa, saya sudah pernah jaga toko kok dulu. Bukan. Kenapa saya jaganya? Lihat jagaan berantakan, saya beliin pot-pot itu di depan Sriwijaya kan ada toko itu. Saya beliin di situ. Udah saya beliin, nanti saya maksudnya mau pasangin cantik-cantik nanti supaya menarik kan, supaya laku lah orang mau beli ya. Ada jual ponakan juga. Tapi waktu mau nyebrang itu, ditabrak itu nggak tahu Vespa dulu atau Honda nggak tahu, brok mental itu. Aku pakai tangan panjang robek semua tangannya. Sampai ininya ini aja nggak bisa belok, gini aja. Waduh, saya berseru juga, Yesus tolong ya. Nah, saya tolong pelan-pelan. Dia bisa berhenti. Aduh, saya terima kasih sama Tuhan. Itu yang nabrak aja dia bilang kok, ya udah kamu, yuk aku antar dokter. Saya bilang bisa. Saya bilang di depan-depan aja yang saya beli barang itu kamu ganti aja nanti saya sumbangin, saya ambil aja gitu aja udah. Terus saya pulang tidak bisa gerak-gerak saya jalan, saya nyebrang. Udah saya nyebrang, adik itu saya baru pulang juga dia bilang, kenapa? Dia bilang, kamu kenapa? Enggak, aku bilang tadi di sana itu lu di jalan tabrak. Hah? Kamu itu? Saya nggak tahu kalau kamu, kalau tahu kamu aku kesana dia bilang, dia nggak tahu kalau aku memang. Ya udah cepet pulang sana cepet. Terus cepet-cepet saya sampai sana terus saya suruh orang depan itu tolong bikin aku teh ini. Aku minum 1 gelas teh manis itu. Saya udah minum rasanya lega. Udah gitu. Halo. Terus aku udah minum teh itu kan terus sudah dia bilang pulang ya pulang. Aku pulang itu kan adik-adik itu suami saya nggak ada, dia pergi ke Singapura. Dia kan belanja baju nanti di bulan itu. Jadi aku di situ dia nggak ada. Adik-adiknya ipar saya semua datang nangis lihat aku. Aku nangis kasihan dia sama dia begitu. Pacar belum kawin lagi kok dia. Mertua saya sudah beli perawat semua, maksudnya nanti kawin di Palembang. Tadi ya itu nggak jadi kawin di situ. Jadi terus kayak gitu, mertua saya pulang dari pasar. Saya terus dia kepercayaan dia lah, tidak ya dia pipis bayang katanya, dia udah nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, yang pakai katanya. Terus dia masak itu arak-arak apa gitu apa supaya buat gitu lah, gosong-gosong mertua lagi saya beri obat citayecin atau obat apa lah, diobati semua. Sakit apa emang? Enggak, waktu jatuh dulu pernah. Tadi saya bersaksi tentang jatuh kemarin. Lebih parah lagi waktu di Palembang ini saya udah kayak gitu kan. Terus buka-buka semuanya ditaruhin obat kan. Adik-adik saya datang satu-satu, adik datang lihat aku. Sedih dia nangis lihat aku. Jadi gak lama kemudian mertua saya itu banyak banget cowok. Udah kayak gitu suruh adik ipar ini kan. Nanti bawa itu. Saya belum tahu udah dipanggil saus-saus. Karena adiknya udah kawin duluan, jadi aku sebagai istrinya udah. Nah nanti bawa pergi jalan-jalan kan ke Jakarta ya. So dia adiknya buat jalan, sebentar suami saya telepon, belum pulang. Itu dia bilang, aku mau pulang. Oh ya oke udah, jadi nggak jadi pergi buat jalan-jalan. Dia pulang nggak lama kemudian, terus kita nggak jadi itu mau kawin itu sudah beli perabotan, ya udah nggak jadi kawin di situ. Jadi kita pulang ke Jakarta.
Nah, pulang di Jakarta itu saya terus buang udah hati saya ini kalau bukan tumpangan Tuhan, saya nggak tahu mau jadi apa ini. Saya terus ada daftar itu setahun sekali kan ada daftar hari baptis ya. Saya daftar, nggak tahu, suami saya nggak tahu aku daftar. Ada daftar hari baptis itu saya pergi juga dia nggak tahu. Aku pergi ke Tanah Abang. Waktu itu tinggalnya di Pademangan kalau nggak salah atau di Jeruk ya. Saya pergi saya hari baptis. Nggak tahu suami saya. Kalau kasih tahu sebenarnya dia juga kasih juga kan ngomong sama dia ini. Tapi nggak kasih tahu, tapi selalu aku merasakan Tuhan membela. Amin. Mertua saya mau pergi, terbuka itu fotonya itu. Ibunya Abraham datang. Ini apa-apaan katanya foto ini dia apa-apaan kan kalau di baptis itu kan belum di foto-foto itu kan ada kunci ya. Saya taruh itu juga apaan ini katanya. Oh enggak, aku di baptis rumah Tuhan. Hah? Keluargamu masih banyak yang belum dapat Tuhan, kamu gini katanya. Dia bilang iya aku ini di baptis. Wah suami saya tahu dia ngomel-ngomel. Wah dari situ dia ngocek terus sama aku. Disetrap nggak boleh juga pergi lah gitu itu. Ya bilang kayak gitu katanya di baptis aja kayak gitu nggak mau kasih tahu kalau maksudnya dia kalau nanti selingkuh gimana. Nah aku sih lebih nggak kasih tahu lagi ya. Nah tapi aduh bener-bener aku tapi sabar aja. Dia ngomel dia apa saya tetap sabar tetap saya berdoa sama Tuhan tolong aja. Akhirnya apa? Tok bapaknya mau meninggal bapaknya dia. Dia meninggal. Aduh, pertama aku kalau nggak gara-gara ini Bu Abraham aku nggak pernah cekcok. Gini kebukaan ini terus cekcok. Oh tapi rupanya aduh terima kasih juga dia udah datang buka Alkitab ini Tuhan yang kasih jalan ini. Nah, jadi aku terus langsung ngomong nanti kalau kesana saya nggak bisa menyembah, saya sudah percaya Tuhan saya bilang ya. Nah, terus tahu kan gitu kan. Kalau enggak kan langsung ngomong tuh ngomong semana itu kayak yo gitunya begini kan ya. Sampai sekali juga dia pergi gereja cari mana ada aku datang nggak datang tapi aku pas hari itu juga nggak datang. Saya pergi ke Kartini dari Kartini. Nah itu terus sudah kayak gitu dia pergi gereja dia nyetok terus akhirnya kan saya selalu doa aja. Akhirnya saya ke Medan dia anterin aku terus kalau ke gereja itu di mana Medan nggak tahu di mana namanya daerah Padang Bulan kalau nggak salah. Aku ke gereja itu dia selalu nganterin aku. Nganterin aku. Puji Tuhan. Selalu kita bagaimana? Jadi Pak Daniel kemana? Ya kemarin tuh sampai sekarang. Katanya kemarin ke Bekasi. Iya dia bilang Bekasi katanya. Tadi SMS, tadi kita baru telepon dia. Telepon. Ya, saya lagi ujian tadi telepon. Lagi di mana? Lagi di gereja. Ya udah tunggu situ katanya. Oh, berarti Pak Daniel berangkat dari tadi pagi bang? Kemarin. Kemarin. Oh dari kemarin belum pulang. Ya kan nggak datang dia tetap datang. Nginap di mana? Ada keluarga ya? Ya kalau keluarganya ya banyak sih. Oh di Bekasi banyak. Iya. Ya saya akan cerita sedikit. Dulu aja nih kalau belau diri. Bersaksi aja, hari bersaksi. Ya. Kemarin begini, saya bersyukur sama Tuhan selama saya pelayan Tuhan. Tuhan selalu kasih saya pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan sudah 27 tahun. Alhamdulillah. Kalau aku kasih tahu untuk apa? Selalu pelayan Tuhan dalam kita ini. Kemarin rencana kan mesti ikut di Bayar punya, ya? Pagi, malam untuk latihan. Terus anak-anak mau rekreasi karena istri saya kan dia kan di rumah terus, dia mau juga wisata, apalagi dia kurang bergerak. Dia mau tidak mau saya mesti ikut. Wah, sini bertentangan saya ini. Nah saya orang kalau pelayan Tuhan jangan coba-coba apa dihalangi. Anak-anak nggak bisa itu dampingi. Bukan dampingi, cuma biar bagaimana. Tante bilang bapak sebagai suami masa ya saya takut nanti iblis bekerja nanti kok melayani sedang istri ya kan terserah saya nih saya bilang oke lah saya harus ikut ya kan harus ikut tapi kan di Ancol bukan di Ancol kalau di Ancol bisa pulang sore ya kan masih pelayanan di Baratnya nggak mungkin nah, sudah di Anyer saya juga belum pernah Anyer istri saya juga belum pernah ke Anyer semua belum pernah ke Anyer belum pernah yang mesti kepengen jauh itu jauh sebaru sudah bakal makanya saya kesal Pak tetap Pak Pak di mana maksudnya sudah ke masalah di polis sama Pak berarti yang lain sekali itu kan sudah mau beritahu lagi maksudnya bahwa saya tidak bisa malamnya sudah baik sudah tidak jadi saya tadi saya tidak bisa untuk malamnya karena mesti temani keluarga yang tidak enak sudah
Tapi hati tetap selalu apa? Tidak enak. Nggak enak. Ya. Saya orang begitu, kalau saya main melayani jangan coba-coba diganggu, saya pelayani sudah. Namanya sudah latihan lagi. Ya, berangkat. Berarti anak saya bilang, Pak, jangan harap Bapak melayani lagi, karena ini jauh. Pulangnya pasti kita pulang jalan sore. Berapa jam tidak bisa sampai? Sudah oke lah, ya kan? Nah, sudah. Sampai akhir minta, saya tidak bisa turun. Ombaknya penuh pasir hitam. Kalau ujung Jawa bersih lautannya. Ini saya lihat, ombak itu pasir semua penuh air, nggak cocok. Semua saya punya anak tidak mau mandi, karena dia kotor, keras ombak. Diajak kita kan, saya tenda. Saya dulu terus dari jam 10 pagi, dulu terus. Saya capek, saya belum gagal pulang lagi. Nggak cocok ini, nggak cocok ini. Ini mungkin Rokus apa bekerja, dia gerakkan saya punya anak yang laki-laki. Mulai berkemas-kemas. Berkemas, mau mana nih? Ya, memang saya perempuan yang paling saya suka. Pak, enggak Pak, dan sepulang Pak. Pi lagi lele keadaan. Coba, ya jadi lagi pulang cepat ini. Anak yang apa? Anak perempuan ini, nomor 3. Coba, jadi lagi nih, mau belum bisa dapat. Sudah kemas. Ternyata kemas tujuan pulang. Ya kita start 4:30. Sebenarnya dapat ini. Dapat Rokus bukan jadi Rokus bukan sama-sama laki-laki. Dia kemas-kemas untuk pulang. Maksudnya saya ini start. Nggak macet. Hah? Nggak macet. Nggak macet. Begitu. Biasanya macet. Tapi selama saya di sana, saya suka berumah sama Gideon. Saya bilang Gideon latihan sama Pak Hendra, latihan sendiri. Pak Hendra masih di rumah gini-gini. Saya bilang latihan sekali. Karena kamu harus latihan sekali. Udah latihan gitu. Jam berapa? Jam 2 sore, jam 3 kan? Jam 5. Oh sudah, ya saya bilang harus latihan sekali sama Pak Hendra. Karena Pak Hendra kan yang ganti saya. Oh sudah. Kebayang Pi? Saya bilang, dekade, saya di luar. Sudah start, saya 5. Sudah jam 5. Sudah dapat ini. Sudah setengah 6, Pak dapat saya bilang. Saya bilang, kalau sampai setengah 7, tidak usah mandi. Saya pakai celana pendek, tapi celana panjang, sama dia di tas-tas. Pokoknya sampai setengah 7 langsung berangkat, dipakai langsung naik ke atas. Jam 6 seperempat, Pak Yohanes telepon. Pak Yohanes di mana sekarang? Sudah tunggu Pak, lagi 15 menit sampai. Sudah, ternyata betul. Sampai di rumah masih jam setengah 7. Jadi saya nggak perlu langsung di sini. Saya belum setengah 7, tidak mandi, ganti baju, pakai bedak, pakai minyak wangi. Alhamdulillah, start ke sini. Nah ini saya bilang, berarti Tuhan tahu bahwa saya tidak mau sekali absen. Saya tahu pengen Tuhan, saya sudah pelayan 7 tahun, tidak absen saya. Begitu Tuhan masih berprestasi sampai sekarang, masih main terus 27 tahun berpikir, ya toh teman saya sudah banyak yang dead, teman-teman band saya sudah banyak yang masih dikubur, teman-teman band yang dulu sudah banyak meninggal, banyak mati semua. Dan begitu saya masih ada. Nah, jauh. Pak Yapi masih sudah nih. Masih mau dipakai Tuhan. Saya bilang makanya saya Tuhan tahu, saya kalau pelayanan gelisah kalau tidak melayani, sudah melayani, kecuali memang tidak bisa. Ini masih bisa, baru tidak bisa lagi, tidak bisa. Begitu Tuhan gerakkan ini saya laki-laki berkemas-kemas, setengah 5 air saya bilang mungkin tidak sampai jam, tidak macet. Begitu sampai setengah 7 saya langsung masih belum acara. Seperti itu akhirnya dapat juga. Amin. Itu ya bahwa Tuhan masih selalu buat spesial tetap setia dengan Tuhan. Jadi saya itu sebuah kalau masih mau dipakai melayani Tuhan, dikasih perpanjang hidupnya. Kalau sudah kalau mau dipakai lagi dipanggil pulang. Kenapa? Cek out aja. Itu. Iya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian sangat luar biasa. Dan pada pagi hari ini bahasanya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita saat ujian hanya dekat kasih Bapa. Sepenuhnya, walau
pribadi. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan tidak melihat seberapa kami yang hadir, tapi Tuhan melihat seberapa hati kami yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah tetap Engkau menjaga hati kami, bagaimana supaya hati kami lebih mengasihi Tuhan, bahkan mencintai Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang dasar dalam kehidupan kami, yang selalu menerima kami apa adanya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, yaitu lewat kehendak-Mu Tuhan, biarlah jadi kehendak-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh perintah Tuhan, kita ada di tempat ini dalam bait Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Di dalam ibadah ada berkata sendiri dari Tuhan. Amin. Amin. Di dalam ibadah kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Beribadah adalah satu keharusan Tuhan bagi kita semuanya, bahwa Tuhan menilai kita beribadah dengan Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang patut ditinggikan, kita agungkan. Sebagai ibadah kita memuji, kita muliakan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bukan saja firman-Nya berkati kita, tapi segala yang lainnya Tuhan akan tambahkan. Amin. Haleluya. Maka itu jangan tinggalkan ibadah seperti itu, adalah ibadah yang sakral yang Tuhan kehendaki bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu mau berkumpul dengan kita. Tuhan selalu mau rindu bersama kita, sekelompok sesama ruh pendukung anak Tuhan, untuk bersama-sama muliakan Tuhan. Haleluya. Kita buka dimulai di Yohanes pasal 7 mungkin ya. Perikop yang terakhir. Pasal 7 ayatnya 45 sampai dengan 52. Sudah siap semua Ibu Sarah? Yohanes 7 saya tunggu 45 sampai dengan 52. Sudah? Yohanes 7 ayat 45 sampai 52. 1, 2, 3. Maka sama-sama 1, 2, 3. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Di sini kita perhatikan bahwa perikopnya Yesus dibela oleh Nikodemus, di mana orang Farisi memfitnah Yesus, ya, bahwa Yesus berkata, ya, seenaknya berkata yang tidak berkuasa. Tapi Yesus ini dia menginjil, didengar oleh orang Farisi dan bukan Taurat. Mereka kaget dan mereka pun tidak percaya, ya. Apalagi dikatakan sini, jawab penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang Farisi itu kepadanya, "Ada kamu disesatkan?" Ya, ini adanya. Ceritanya orang Farisi menuduh Yesus dengan ajaran Yesus menyesatkan mereka. Jadi Yesus disangka ajarannya untuk menyesatkan, ya, orang-orang yang mendengarnya. Nah, ini sini kita perhatikan. Akhirnya karena orang Farisi selalu memfitnah Yesus bahwa ajaran Tuhan Yesus tidak cocok, sesat. Karena orang Farisi itu mengenal dan percaya hukum Taurat. Mereka pikir, oh ini apa? Tidak sama dengan pelajaran dari Nabi Musa. Jadi mereka tetap setia dengan pelajaran Taurat. Sedangkan Yesus datang mengajar, mereka silakan
beda ini. Jadi ternyata ini orang Farisi. Pada waktu Yesus datang untuk mengajar, mereka katakan ini sesat. Tapi ini penjaga-penjaga yang mendengarnya, dia katakan bahwa belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Maksudnya Yesus berkata dengan penuh kuasa. Haleluya. Sedangkan orang Farisi hanya berkata seperti apa pengetahuan biasa. Tapi ini aneh. Tapi dia bilang orang Farisi, tidak. Ngomongnya itu menyesatkan orang. Bayangkan Yesus dia menunjuk, banyak orang tertarik kepada dia. Nah ini. Jadi orang Farisi cemburu. Pengikut Musa cemburu. Maka mereka menfitnah. Mereka bilangnya jangan percaya kepada yang nama Yesus itu. Haleluya. Malah lagi dia bilang seorang Nikodemus, ya. Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang? Dia maunya, ini pengikut orang Farisi ini, dia mau hukum Yesus. Dia mau tangkap Yesus. Tapi dia dibela sama Nikodemus. Nikodemus berkata, padahal Nikodemus juga orang Farisi. Dia juga orang percaya hukum Taurat, orang Israel. Dia kata begini, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa telah dibuatnya? Yesus belum buat yang melanggar hukum, kok langsung mau diadili, langsung mau ditangkap, langsung mau dihukum? Kata Nikodemus, kan kita tahu hukum. Kalau belum ada dia lakukan yang memang tidak melanggar firman atau hukum Taurat, jangan dihukum. Ini kita perhatikan bahwa Nikodemus ini dia membela Yesus. Dia membela Yesus. Bahwa orang itu tidak bersalah. Malahan dia punya kata-kata berkuasa sekali. Ini. Jadi ini orang Farisi bingung ini. Kok adanya temannya mereka yang bela kepada Yesus. Padahal Nikodemus tidak kenal baik sama Yesus. Tapi dia bela. Nah, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari ini? Yesus dibela oleh Nikodemus. Nah, sebagai orang percaya Yesus, Yesus tidak memerlukan pembelaan dari kita. Amin. Yesus kok Tuhan, tapi sebagai anak Tuhan perlu kita membela. Apa yang kita bela? Kita membela firman-Nya. Haleluya. Apa yang maksud membela firman-Nya? Mengapa kita harus membela firman? Memang firman adalah Yesus sendiri. Tapi sekarang kita berbicara membela firman. Nikodemus membela wujud Yesus waktu di dunia, bahwa Yesus tidak bersalah. Amin. Dia bilang jangan ditangkap dia. Tapi sekarang kita percaya Yesus dalam hidup hari-hari, Bu, Bapak semua, kita harus membela firman Tuhan. Haleluya. Contoh, singa dengan anaknya. Kalau anaknya diganggu sama binatang lain, apakah induknya tidak melawan? Melawan dong. Anjing juga ada anaknya. Kalau kita ganggu anaknya, kita satu-satu dia kita galaki, pasti mamanya marah dong, dia bela. Haleluya. Ya, dia bela. Nah, ada firman yang berkata, anjing singa membela, berarti dia menjaga anaknya. Dia menjaga, dia membela, dia menjaga. Nah, kita bagaimana? Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus membela firman, kita menjaga firman yang ada dalam firman kita untuk kita lakukan. Amin. Ini menjaga firman. Apa yang sadar kita harus jaga, kita harus bela. Maksudnya, kita jangan sia-siakan firman yang kita dengar. Kalau sudah berkata, tetap kamu setia beribadah, setia berdoa. Ini harus kita jaga. Apa kita jaga? Kesetiaan. Berarti kita menjaga firman yang berbicara. Itu maksudnya. Tapi karena orang Kristen, dia lebih menjaga pekerjaannya, dia lebih menjaga suaminya, lebih menjaga anaknya, lebih menjaga hartanya daripada menjaga apa? Firman-Nya. Kalau firman-Nya bilang, ampuni mereka yang menyakiti kita, ampuni mereka yang mengasihi kita. Masa saya mesti ampuni? Ini firman berkata. Tapi kita balas dia. Berarti Anda tidak menjaga firman-Nya. Kita jaga firman supaya kita bisa lakukan. Tapi kalau orang tidak menjaga firman-Nya, firman-Nya berkata, ngapain?
Menjaga firman maksudnya kita lakukan firman-Nya, kita membela firman-Nya untuk kita lakukan. Itu maksudnya. Tapi lebih banyak hati-hati kita lebih menjaga pekerjaannya, lebih menjaga keluarganya, lebih menjaga daripada firman yang tertulis. Kalau firman yang itu mengatakan ampuni mereka, mereka berat lakukan. Kalau dunia bilang balas, orang bikin kita balas, kita lakukan. Tapi firman yang ada sama kita, yang kita baca, yang harus kita jaga, kita harus bela, ampuni mereka, kita lakukan. Dan waktu kita mengampuni mereka, berarti kita sudah menjaga firman yang ada sama kita, tidak keluar firman dari kita. Coba kita buka Mazmur 119. Kita perlu membela firman-Nya, maksudnya kita harus menjaga firman-Nya supaya tetap dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Itu maksudnya. Mazmur 19 ayatnya yang ke Mazmur 19 ayatnya yang ke 11. Nah ini. Mazmur 19 ayatnya yang ke ayat 9. Nah ini. Nikodemus membela Tuhan Yesus. Kita membela firman-Nya. Kita menjaga firman. Kita bela berarti kita jaga. Nah. Tolong bacakan dia. Ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. 19 ayat 9. Firman Tuhan, dengan apakah seorang muda pertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apa? Kita menjaga kelakuan kita dengan menjaga apa? Menjaga firman Tuhan. Kita menjaga firman Tuhan supaya jangan lolos dari kita. Amin. Amin. Nikodemus dibela oleh Yesus. Kan orang Farisi mau tangkap dia. Tapi kita sebab percaya kita membela firman yang ada sama kita. Dan kita pertahankan, kita jaga firman-Nya supaya jangan lolos dari kita. Banyak orang dengan sengaja melanggar firman-Nya, dia tidak menjaga firman yang dia baca. Jadi dalam kehidupan kita harus menjaga firman, kita harus membela firman agar firman tetap ada di kehidupan kita. Kalau firman berkata latihan berdalih terbatas, beribadah mengandung janji, ini kita pegang, kita jaga di firman, kita bela di firman supaya firman ini kita jangan lepas dari firman, kita jaga. Justru kebenaran kita menjaga harta kita, menjaga apa segala macam lebih pada firman. Jadi sebagai ayat firman Tuhan buat kali ini bahwa judulnya Nikodemus membela Yesus, kita membela firman-Nya yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Supaya firman kita jangan malu, kita jaga baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu Raja Daud bilang apa? Bagaimana supaya kita mempertahankan sebagai orang percaya kepada Tuhan? Dengan menjaga.